Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hidayat dengan NIM 10924049. Saya akan mengerjakan tugas ilmu tafsir. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah beserta terjemahannya. Yang kedua membaca dua materi beserta artinya dan kandungan ayat tersebut. Baik, saya akan baca surah Al-Fatihah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang Maha memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar-benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang penuh dengan nikmat-Mu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau benci dan bukan pula jalan yang sesat. Baik, saya akan membaca dua materi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang ulil amri. Ulil amri ini juga dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Maka jika kemudian di antara kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran ataupun kepada Allah dan Rasulnya ataupun sunnahnya. Dan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu akan mendapatkan kebahagiaan ataupun bagimu kebaikan. Apa kandungan dari ayat tersebut? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu benar-betul mutlak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beriman kepada ulil amri, taat kepada ulil amri. Tapi ingat, astagfirullahaladzim, kandungan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita taat kepada Allah. Orang yang beriman itu orang yang harus bertaat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kandungan yang pertama, taat ini secara mutlak. Sedangkan yang kedua, kita disuruh taat kepada ulil amri. Tapi ingat, di dalam Al-Quran ini tidak ada kata uti'u, yaitu taat kepada Allah, kepada ulil amri, tapi melainkan hanya wa ulil amri minkum, hanya taat dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini adalah para ulama di zaman sekarang. Dan itu pun seandainya jika ulil amri ini melakukan kesalahan ataupun yang menyuruh kita melanggar peraturan dari Al-Quran atau menyerang dari syariat Al-Quran ataupun hadis, dalam kata lain melakukan maksiat, maka kita disuruh kembali kepada Al-Quran. Kemudian yaitu orang-orang yang beriman nanti akan diberikan sebaik-baiknya bagi kita itu kebaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu tentang persamaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam Al-Quran tentang persamaan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan bersuku-suku dan bersebangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisinya Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kandungan ayat tersebut yaitu janganlah kita membeda-bedakan manusia. Kalau kita tengok dari materi menjelaskan bahwa kandungan umumnya di situ menjelaskan tentang kisah zaman dulu yang mana kandungan ayat tersebut menjelaskan yaitu janganlah kita, Allah menyuruh kita saling mengenal, dan bahwasanya kita ini diciptakan dari satu nasab, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa, istrinya Hawa. Maka dari itu janganlah kita memandang pernikahan itu dari nasab, dari harta, tapi pandanglah pernikahan itu dari keagamaan. Maka apabila orang itu dari agama, maka kebaikan untuknya maupun di akhirat, di dunia ataupun di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.